Sudah masuk Pak Tuan? Ya. Selamat sore Pak Vincent. Selamat sore Ibu. Saya senang sekali bisa bertemu Pak hari ini untuk membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Pak. Saya ingin memberikan dukungan, mungkin bagaimana saya bisa membantu Pak Vincent. Baik Ibu, terima kasih sekali Ibu. Saya ingin Ibu bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak Vincent, saya sangat mendukung dan akan terus mendukung Pak Vincent dalam hal ini. Kira-kira bagian mana yang ingin Pak Vincent fokuskan pada observasi? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oh ya, baik ya Pak Vincent, sudah saya catat. Kemudian bagaimana menurut Pak Vincent, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Vincent dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam belajar. Ya, baik ya Pak Vincent, saya sangat paham. Kira-kira apa harapan Pak Vincent dari observasi kita nanti? Ya, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Pak Vincent, terima kasih. Coach dan coaching. Lanjut. Baik, selamat sore Pak Alo. Bagaimana kabarnya? Selamat sore juga Pak Vincent. Puji Tuhan kabar saya baik. Kita langsung saja dengan dialog kita. Ya, siap Pak Vincent. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Alo menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang Pak diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya saya sedikit merasa gugup. Beberapa tantangan pekerjaan yang saya harus hadapi pada saat saya mengajar. Ada beberapa murid masih belum memahami materi dengan baik, membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Ya, saya menghargai kejujuran daripada Pak Alo. Sekarang mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Kira-kira apa ada hal khusus yang ingin Pak Alo atau kita bahas dalam hari ini? Ada Pak Vincent, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, kita langsung ke sesi diskusi saja ya Pak Alo. Siap Pak Vincent. Kira-kira apa tujuan yang ingin Pak Alo capai dari sesi coaching ini Pak? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik mampu memahami materi seutuhnya. Ya, baik Pak Alo. Apa definisi tujuan akhir yang Pak Alo inginkan? Saya ingin ketika saya mengajar anak didik saya memahami semua materi pelajaran, sehingga mereka semua mendapatkan hasil yang memuaskan. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Pak Alo inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin apa yang saya ajarkan mereka semua mendapatkan nilai yang baik, serta apa yang saya ajarkan mendapatkan feedback positif atau umpan balik positif dari anak didik saya. Baik Pak Alo. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi ya. Kira-kira apa yang membuat anak murid Pak Alo merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran? Saya merasa metode yang saya gunakan pada saat mengajar belum sesuai dengan karakteristik mereka sebelumnya. Metode yang saya gunakan masih monoton. Coba Pak ceritakan lebih lanjut. Bagaimana dengan metode yang Pak Alo gunakan sampai anak murid baru bisa memahami? Baik, metode
kadang mereka tidak menjawab saat saya mengajukan pertanyaan. Ya, saya sudah mengerti. Bagaimana Pak Alo menghadapi situasi tersebut? Halo, selamat sore. Halo. Halo. Iya. Saya hanya ingin anak murid saya mampu memahami materi dan bersemangat pada saat pelajaran berlangsung. Baik Pak Alo, sekarang kita merancang rencana aksi ya. Kira-kira apa rencana Pak Alo dalam mencapai tujuan peningkatan kemampuan mengajar yang sesuai dengan karakteristik murid? Saya akan memperbaiki metode mengajar. Saya harus mengidentifikasi minat dan gaya belajar murid sehingga dalam penggunaan metode dan model pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Bagus. Adakah prioritas yang Pak miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas saya adalah memperdalam dan belajar dari platform PNM tentang cara mengidentifikasi gaya belajar murid dan penggunaan model pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar murid di kelas. Kira-kira strategi yang Pak Alo gunakan itu untuk mencapai tujuan peningkatan kemampuan mengajar sesuai dengan gaya belajar murid itu apa saja? Perlu Pak jelaskan. Strategi saya adalah sebelum pembelajaran saya harus mengobservasi minat dan gaya belajar murid. Ya, bagus sekali. Memang Pak Alo itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Pak Alo bisa mengatasi tantangan murid tidak memahami materi dengan lebih efektif. Bagaimana Pak Alo melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik, sekarang Pak Alo kita masuk ke tahap tanggung jawab. Kira-kira apa komitmen Pak Alo terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan diri dengan banyak belajar tentang model pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar murid. Oh iya, mantap, bagus. Siapa dan apa yang dapat membantu Pak Alo dalam menjaga komitmen itu? Saya akan minta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya untuk mengobservasi saya ketika saya mengajar. Saya percaya dukungan dari rekan sejawat dan guru senior akan menjadi pendorong, motivasi dan pemantik perbaikan buat saya. Baik. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Pak? Saya akan terus belajar dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan mengajar. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam mengajar yang efektif. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Halo. Selamat sore Pak Vincent. Selamat sore Bu. Terima kasih sekali karena Pak Vincent telah menyediakan waktu untuk dapat berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Vincent menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Oh iya, terima kasih ya Pak Vincent. Mungkin apa yang membuat Pak Vincent merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Baik sekali Pak Vincent. Boleh saya berbagi hasil pengalaman saya? Saya melihat bahwa Pak Vincent telah melakukan kegiatan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik
sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Vincent tentang hal ini? Ya, saya senang mendengarnya Ibu. Terima kasih atas berbaliknya Ibu. Baik, sama-sama Pak Vincent. Namun demikian, saya juga melihat bahwa ada aspek yang masih harus ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Pak Vincent melakukan yang sebetulnya dan seharusnya sudah sesuai dengan standar. Bagaimana pandangan Pak Vincent terhadap hal tersebut? Ya, saya mengerti Ibu. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi. Ya baik ya, terima kasih. Baik sekali Pak ya bahwa Pak Vincent mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Pak Vincent ambil untuk dapat meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aksi dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Ya baik, itu adalah langkah yang sangat baik ya Pak Vincent. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik. Terakhir, apa yang Pak Vincent peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan. Baik Pak Vincent, sama-sama terima kasih sudah